Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita ada waktu melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya wa zuhada wa salihin wa bil khusus jami' ma'had jami'i masyayikh ma'had Lirboyo wa bil khusus muallif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini dan segenap rakyat Indonesia. Semoga kita segera mampu menghadapi COVID-19 dan semoga Allah mengangkat dan menghilangkan COVID-19 ini sehingga kita bisa hidup kembali normal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maslahatu al-mursalatu ay hadzal bab. Al-maslahatu al-mursalatu ini menjelaskan tentang al-maslahat, kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, al-mursalatu yang dirisalahkan atau yang universal. Jadi al-maslahah al-mursalah di sini diartikan dalam syarahnya itu hiya allati yaqsudu biha an-naf'u al-'am. Hiya allati yuqsadu biha an-naf'u al-'am. Jadi tujuan kemanfaatan umum atau kemaslahatan umum. Jadi kalau maslahah al-mursalah itu kalau dalam perspektif maqasidus syariah itu kan tujuan universal syariat Islam gitu ya. Tujuan universal agama Islam di antara yaitu hifdun nafs yang pertama, menjaga jiwa itu, sehingga kita wajib menjaga jiwa, wajib menjaga kesehatan kita gitu kan. Karena wajib menjaga jiwa dan kesehatan kita sehingga kita wajib juga menghindar dari COVID-19. Yang kedua, hifdzu din, menjaga agama. Yang ketiga, hifdzu nasl, menjaga keturunan, keluarga gitu. Yang keempat, hifdzul aql, menjaga akal sehingga kita wajib belajar, wajib mengaji, harus banyak membaca, menganalisa, digunakan dengan baik akal kita. Yang lalu kemudian hifdzul ird atau hifdzul mal, menjaga harta benda kita. Nah, ini dikenal dengan kuliatul khams. Jadi 5 nilai universal sebagai tujuan disyariatkannya agama Islam. Nah, tapi yang dimaksud di sini al-maslahah al-mursalah di sini adalah an-naf'u al-'am. Jadi kemanfaatan atau kemaslahatan umum gitu ya. Dakhala, masuk atau sowan, a'rabiyun, orang A'rabi. Jadi A'rabi itu orang perkampungan atau biasa diterjemah dengan orang Badui, artinya suku pedalaman. Ala Hisham bin Abdul Malik, kepada Hisham bin Abdul Malik. Faqala, kemudian A'rabi itu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin umat mukmin. Atat datang
alaina kepada kita, kepada kami, salah satu awamin 3 tahun, fa'amun kemudian 1 tahun, adzaba yang am ini tahun ini melebur atau melelehkan asyahma terhadap lemak, ya, asyahma terhadap lemak, wa'amun dan 1 tahun berikutnya akala yang memakan, am itu al-lahma terhadap daging, wa'amun dan 1 tahun berikutnya lagi intaqo yang am itu menghabiskan al-adma terhadap tulang belulang. Jadi A'rabi curhat kepada atau sowan kepada Amirul Mukminin pada waktu itu, Hisham bin Abdul Malik, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat muslim, kami telah mengalami 3 tahun. Tahun yang pertama itu melelehkan lemak, tahun yang kedua itu memakan daging, tahun ketiga itu menghabiskan tulang belulang. Wa indakum dan di sisi kamu sekalian, fudulu amwalin, sisa-sisa harta benda, fa in takun maka ketika ada fudul amwal itu lillahi itu bagi Allah, fabathuha kemudian kamu sekalian membagikan terhadap fudul amwal, artinya membagikan sisa-sisa harta benda itu, lakum fi ibadillahi kepada hamba-hamba Allah. Wa intakun dan ketika ada fudul amwal itu linnasi bagi manusia, falima tahjabu maka karena apa tahjabu dicegah fudul amwal itu anhum dari manusia. Wa in kanat dan ketika ada fudul amwal itu, sisa-sisa harta benda itu ada, lakum bagi kamu sekalian atau untuk kamu sekalian, fatasaddaqu maka bersedekah kamu sekalian biha dengan fudul amwal. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu Allah itu mencintai al-mutasaddiqina terhadap orang-orang yang gemar bersedekah, berdonasi, berinfak banyak. Ini sesuai dengan konteks sekarang akibat dari COVID-19, banyak orang di rumah saja sehingga banyak yang terdampak secara ekonomi, khususnya pekerja harian, sehingga mereka butuh banyak bantuan dari orang-orang yang memiliki fudulu amwal, memiliki lebihan harta. Gitu. Nah, jadi itu A'rabi, orang pedalaman itu menceritakan seperti itu. Jadi mereka mengasumsikan gitu, ketika lebihan harta itu, ya kan, lillahi ya karena Allah, ya maka bagikanlah kamu sekalian lebihan harta itu fi ibadillahi terhadap hamba-hamba Allah, gitu. Jadi kalau misalkan untuk manusia, misalkan ketika lebihan harta itu untuk manusia, kenapa harta itu dikekang? Itu artinya
tidak diserahkan saja ke manusia karena hanya untuk dirinya sendiri saja. Itu kenapa katanya gitu. Nah, tapi kalau untuk kalian semua, maka ya sedekahkanlah sisa-sisa harta benda yang dimiliki gitu. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang gemar bersedekah, gemar berdonasi, gemar berbagi gitu. Qala berkata Hisham, Amirul Mukminin Hisham ini, hal min hajatin, apakah masih ada kebutuhan ghairi hadihi selain fudulu amwal ini, ya A'rabiyu, wahai A'rabi, wahai orang yang dari suku pedalaman. Artinya dari sisa harta benda yang dimilikimu itu, apakah juga ada kebutuhan untuk kamu sendiri gitu. Artinya jangan sampai berdonasi tapi dirinya sendiri itu kekurangan gitu. Jadi sehingga ditanyakan oleh Hisham, apakah ada kebutuhan gitu, ya kan, untukmu sendiri gitu. Qala, kemudian A'rabi itu menjawab, ma dorobtu, saya tidak melepaskan gitu, ilaika kepada kamu, akbadal ibili, terhadap hati-hatinya onta, adri', ya kan, adri'u, saya memakai baju kurung, al-hajiro, di masa sangat panas, di waktu yang sangat panas gitu. Syiddatul har di besarnya itu. Wa aghudu, dan aku masuk, wa akhudu, dan aku masuk, ad-duja, terhadap gelapnya malam, li khosin, karena orang tertentu, duna amin, bukan orang pada umumnya. Nah, ini. Jadi, apakah, kata Hisham, apakah Anda punya kebutuhan dari sisa harta bendamu itu? Nah, kemudian dijawab oleh A'rabi, ya aku tidak akan membagikan kepadamu hati-hati unta. Jadi mereka makannya itu hati unta gitu. Hati unta. Lalu kemudian kebutuhannya itu yang kedua, pakaian, ya kan, pakaian yang dapat melindungi tubuhnya dari sengatan terik matahari, ya kan. Al-hajiro itu syiddatul har, di masa sangat panas, gitu kan. Lalu kemudian yang ketiga itu rumah, gitu. Aku masuk, ya kan, masuk karena untuk orang-orang tertentu, bukan untuk orang umum. Nah, maksudnya jadi selagi cukup sandang, pangan, papan gitu ya, dia mengatakan akbadal ibil, jadi hatinya unta. Nah, ini sedikit info. Jadi hati unta itu juga banyak khasiatnya untuk kesehatan ya. Nah, yang kedua pakaian, dan yang ketiga tempat tinggal. Nah, selain itu saya akan mensedekahkan fudulu amwal, sisa atau kelebihan dari harta benda kami gitu. Fa'amar, kemudian memerintahkan, lahu kepada A'rabi, Hisham, bi amwalin, dengan harta benda, furriqat, yang dibagi-bagi, amwal itu binasi, kepada manusia. Wa amaro, dan Hisham itu memerintahkan lil A'rabi, kepada A'rabi, kepada masyarakat suku pedalaman itu, bimalin, dengan harta, farrohu, yang A'rabi itu membagikan hu, terhadap mal, fi qaumihi, terhadap kaumnya A'rabi. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari A'rabi itu, kemudian Hisham sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu
memberikan masukan, memberikan kebijakan. Ya sudah, kalau begitu harta-harta itu bagikan, itu harta lebihan itu bagikan ke umat manusia, ya kan. Lalu kemudian dan bagikan jadi masyarakat sekitarnya dulu, itu harus dikasih donasi, dikasih sedekah gitu ya. Kemudian baru ke masyarakat secara umum itu. Inna lihadal a'robi, sesungguhnya bagi orang A'robi ini, suku pedalaman Badui Arab ini, ayuhan nasi, wahai para kaum milenial, wahai remaja gitu, ayuhan nasi, wahai kaum remaja, nafsan, terdapat jiwa kabirotan yang agung, kabirotan yang besar, wa wuzdanan, dan terdapat sensitivitas pri kemanusiaan, sensitivitas ya, sohihan yang sohih, yang benar, wa ghirotan, dan cinta yang kuat, ya kan, ala qaumihi, atas kaumnya A'robi, wa ghairi qaumihi, dan atas selain kaumnya A'robi, adimatan yang agung, ya kan. Jadi dari kisah di atas itu, wahai kaum milenial, itu bahwa A'robi atau suku orang yang suku pedalaman ini, ya, ini menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang memiliki nafsan kabiro, jiwa yang besar, jiwa yang agung, wa wuzdan sohihan, sensitivitas yang sahih, yang benar gitu, dan cinta kasih yang agung terhadap kaumnya, terhadap selain kaumnya, yaitu terhadap seluruh umat manusia gitu. Wadzalika, nah, adapun nafsan kabir wa wuzdan sahih wa ghira ala qaumi itu, ma adalah sesuatu da'ahu, yang ma itu mengajak hu terhadap A'robi, alla takuna, agar tidak ada, lahu bagi A'robi, al-atharotu itu mementingkan diri sendiri, itu bil khairi, dengan kebaikan, dunasiwahu, bukan selain A'robi. Artinya dengan adanya jiwa yang besar, dengan adanya sensitivitas yang baik dan cinta kasih terhadap sesama, itulah sesuatu yang mengajak gitu seseorang A'robi ini untuk tidak mementingkan dirinya sendiri, cuek terhadap orang lain. Gitu. Dia tidak mementingkan kebaikan, keberuntungan hanya untuk dirinya. Dia membaginya kepada selain dirinya. Gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya A'robi, alimah itu tahu, A'robi itu ilmal yakini, dengan ilmu yakin, artinya pengetahuan yang aksiomatik, pengetahuan yang yakin gitu. Anna hayatal fardi, sesungguhnya hidup sendiri, kehidupan sendiri, kehidupan individu, hayatas sa'adati, dengan kehidupan yang berbahagia itu. Wa qaumuhu, sedangkan kaumnya A'robi itu fisyaqai, dalam keadaan menderita, nelangsa, dalam keadaan celaka. Lahia, maka hayatal fardi, hayatas sa'adah wa qaumu fisyaqai itu hayatud dulli, adalah kehidupan yang hina, wa aisyatul bu'usi, artinya kehidupan yang rendah. Nah, ya kan,
Karena A'rabi ini, orang A'rabi ini tahu dengan ilmal yakin. Artinya ilmal yakin itu pengetahuan yang bukan hanya diraih dari teks, bukan hanya didapatkan dari informasi tertulis, tapi juga didapatkan dari informasi realitas di lapangan, di kehidupan, didapatkan dari pengalaman, gitu. Sehingga tahu persis gitu, bahwa kehidupan individu, ya kan, dengan kehidupan yang berbahagia, artinya individu saja yang bahagia, sendiri saja kebahagiaan itu tidak dibagi dengan yang lain, kaumnya, umat manusia di sekelilingnya itu menderita, itu adalah kehidupan yang hina, kehidupan yang rendah gitu. Kaifa, bagaimana katanya? Yardo, ridho, al-aqilu, orang yang berakal, ayyakuna, ketika ada al-aqil itu fi buhatin, di dalam kelapangan, keluasan, minal khairi, dari kebaikan, waman, dan barang siapa, yuhitu, itu meliputi, man itu bihi, dengan al-aqil, minan nasi, dari manusia, fi donkil aishi, di dalam sempitnya kehidupan, atau dalam kehidupan yang sempit. Nah, ini bagaimana ridho, katanya gitu. Orang yang berakal itu ketika dia dalam keadaan memiliki kelapangan rezeki, memiliki kelimpahan, melimpahnya kebaikan gitu. Sementara ada orang-orang yang di sekelilingnya itu dalam keadaan hidup yang susah, hidup yang sempit. Bagaimana ridho orang yang berakal itu? Artinya pertanyaan ini kalau dalam nahwunya ini istifham inkari. Artinya pertanyaan yang jawabannya itu sudah pasti dan tahu. Itu pasti, ya, orang yang berakal tidak akan ridho. Sehingga ya, jika dia memiliki kelimpahan rizki, keluasan kebaikan, ya kan, sementara orang di sekelilingnya itu hidup susah, di sekelilingnya itu hidup menderita, memiliki kehidupan yang sempit, itu tidak akan ridho, katanya gitu. Nah gitu. Bal, kaifa, bahkan bagaimana, katanya. Ya nafu, akil itu tidak mencegah itu. Ayyaro, ketika akil itu melihat asyaqo'a, terhadap penderitaan, qad amma, sungguh asyaqo itu merata, umum, al-ummata, terhadap umat manusia, wa huwa, adapun akil, la ya'ba'u, itu tidak peduli, akil itu bima, dengan sesuatu, ya'tariha, yang amma itu menimpa, ha, terhadap umat, minal alami, dari kepiluan, dari kesakitan, dari wala ya'lamu, dan tidak merasa pilu, tidak merasa luka. Itu. Akil itu lima, karena sesuatu fi afidatiha, yang ada di dalam jantung, yang ada di dalam hati-hatinya umat, minas sihami, dari busur panah. Nah, ini pertanyaan lagi. Bahkan bagaimana mungkin gitu, orang yang berakal itu tidak mencegah, tidak mengatasi ketika dia melihat penderitaan yang merata
yang menimpa umat manusia, yang menimpa tetangganya, yang menimpa masyarakatnya. Dia orang yang berakal itu bagaimana bisa katanya tidak peduli gitu, terhadap derita yang dialami oleh umat manusia, yang luka yang ada di dalam yang dirasakan oleh umat manusia, dan bagaimana mungkin dia tidak merasakan pedih karena di dalam jantung umat manusia itu terdapat busur panah yang menancap di dalam tubuh, di dalam jantung hati mereka, ya kan? Nah, artinya jawabannya tentu tidak mungkin. Artinya orang yang berakal pasti menolong, pasti merespon, pasti memberikan penanganan, pasti memberi pertolongan agar mereka tidak menderita, gitu. Sharing profit, lalu kemudian sharing kebaikan, sharing kebahagiaan, sehingga kebahagiaan itu tidak dimonopoli oleh perorangan, tapi juga bisa dirasakan oleh tetangganya, oleh masyarakatnya. Inna dzalika, sesungguhnya la ya'nafu itu artinya tidak peduli itu lamin dha'fis syu'uri, itu pasti dari rendahnya perasaan, lemahnya perasaan kemanusiaan, wa mautil wuzdani, dan matinya sensitivitas, wa fasadil akhlaqi, dan rusaknya akhlak moral. Artinya jika orang yang berakal itu, ya kan, tidak peduli terhadap penderitaan tetangganya, jika orang yang berakal itu membiarkan luka dan derita serta nelangsa yang dirasakan oleh tetangga dan masyarakatnya, jika tidak peduli, maka itu menunjukkan dia orang yang lemah perasaannya, ya kan, mati sensitivitasnya, ya kan, dan rusak akhlaknya. Nah, wa innaman, dan sesungguhnya seseorang, yardo, yang ridho, man itu, bidzalika, dengan la ya'nafu itu, wa la yash'uru, dan man itu tidak merasa bima, dengan sesuatu, yusibu, yang menimpa ma itu, al-majmu'a, terhadap masyarakatnya, lahua, maka orang itu minal bahaimi, atau man itu minal bahaimi, itu bagian dari binatang, katanya gitu. Allati, yang la ta'rifu, yang bahaim itu tidak mengerti, minal hayati, dari kehidupan, illal lahwa, kecuali terhadap main-main saja, wa ta'ama, dan makanan, wa syaroba, dan minuman. Nah, katanya jika seorang itu ridho, artinya ridho itu melihat orang lain menderita, tetangganya menderita, masyarakatnya kelaparan, itu kan, dia ridho, ya kan, dan tidak merasakan sensitivitas, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya, gitu, yang menderita itu, maka dia itu bukan manusia, katanya. Dia itu adalah binatang, katanya, yang tidak tahu kehidupan kecuali main-main, ngesek, makanan dan minuman saja. Yang lainnya dia tidak tahu. Artinya kalau sejatinya manusia kan selain makan, minum, dan bermain-main itu, dia tentunya tidak akan ridho. Ada tetangganya yang menderita, ada tetangganya kelaparan, ya kita harus bantu, berdonasi, gotong royong, gitu. Nah, wa aktsaru, dan itu lebih banyak apanya bahimatan, sifat
kebinatangannya, minhu dari man, wa asyaddu dan lebih kuat, wa asyaddu dan lebih kuat. Apanya? Wat'an, penindasannya, itu kan, alal hayati, atas kehidupan, al-ijtima'iyati yang bersifat ijtima'iyah, sosial. Jadi bahkan katanya kan, orang yang tidak memiliki sensitivitas terhadap penderitaan orang lain, tidak dia mati rasa kemanusiaannya, sehingga dia tidak tidak mau menolong terhadap tetangganya yang kelaparan, itu aksar bahimah minhu. Jadi sifat kebinatangannya itu lebih besar, lebih banyak, dan memiliki potensi penindasan yang lebih banyak kehidupan sosial. Man, barang siapa yas'a, yang berjalan atau usaha, man itu limaslahatihi, karena kemaslahatannya, man asyaksiyati, yang bersifat individu, individualistik tuh. Sayaha, ya, dengan usahanya al-maslahat asyaksiyah itu, wahwa, adapun man ya'lamu, itu tahu, man itu anna, sesungguhnya al-maslahah asyaksiyah itu, as-sahmu, adalah busur panah, anna bidatu, yang menembus, fi somimil maslahati, ke dalam apa, tiang-tiangnya kemaslahatan, al-amati, yang umum, wal qada, dan kepastian, al-mubzamu, yang tidak bisa digoyang, ala hayatil mazmu'i, atas kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi orang yang hanya mementingkan kepentingan dirinya, al-maslahat asyaksiyah, kepentingan dirinya, individualistik gitu. Dia tahu bahwa kemaslahatan pribadi, ya kan, kepentingan individualistik itu, kepentingan yang bersifat individualistik itu adalah busur panah, ya kan, yang akan menembus tiang-tiang kemaslahatan umum, ya kan, dan pakem-pakem prinsip-prinsip di kehidupan masyarakat. Gitu. Inna mitslaha ula inna, sesungguhnya sifat manusia seperti ini, abun, ada beban. Abun itu hamlun, beban. Takilun, yang memberatkan, alal mujtama'i, atas masyarakat. Wa marodun, dan penyakit, wabilun, yang akut, fi jismil ijtima'i, di dalam tubuh masyarakat. Ya, nah, orang yang hanya mementingkan kepentingan individualistik, gitu, tidak peduli dengan kanan kirinya, tidak peduli kelaparan yang diderita oleh tetangganya, oleh umat manusia, oleh masyarakatnya. Nah, ini hanya orang yang semacam ini, sifat-sifat yang semacam ini adalah beban yang membebani masyarakatnya, dan penyakit yang akut itu yang ada di tubuh masyarakat itu. Ala yadri, apakah tidak tahu, man, seseorang, karena yang ada, man itu, ala hadhihi syakilati, atas inilah keadaan, bentuk atau tikah, anna amalahu, sesungguhnya perbuatannya man itu, ya'udu, itu akan kembali, amal itu, alaihi, atas man,
bil khusroni, dengan kerugian, ya kan? Nah, ini apakah tidak tahu katanya orang yang individualistik, hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau membantu orang yang membutuhkan bantuan, apakah tidak tahu bahwa perbuatannya itu akan kembali kepada dirinya dengan penuh penyesalan itu. Ala ya'lamu, apakah tidak tahu man itu annau, sesungguhnya man fardun adalah individu min afrodil ummati, dari individu-individu umat manusia, allati yang sa'a, yang man itu berusaha, ya kan, liddorori, karena membahayakan, biha, terhadap umat. Ala yufhimu, apakah tidak paham man itu anadorol majmui, sesungguhnya bahaya, membahayakan masyarakat, ya'udu, itu akan kembali, doror majmu' itu al-afroda, terhadap individu-individu masing-masing yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, ini menarik. Jadi, apakah orang yang tidak mau gotong royong, tidak mau menyumbang, tidak mau berdonasi itu, apakah mereka tidak tahu dia adalah individu dari anggota umat manusia yang dengan sikapnya seperti itu tuh akan membahayakan umat manusia gitu. Dan apakah tidak tahu, apakah tidak paham katanya, bahwa bahaya membahayakan masyarakat itu, bahayanya itu akan kembali kepada masing-masing dari individu-individu anggota masyarakat tersebut. Artinya, misalkan ada tetangga-tetangga yang kelaparan, orang yang memiliki kelebihan harta tidak mau membantu, tidak mau berdonasi, tidak mau menyumbang, maka dampaknya itu akan kembali ke dia. Karena apa? Karena orang yang kelaparan, dia akan apa? Kalau bahasa Jawanya itu, weteng ngeli, pikiran ngali. Artinya kalau perut itu lapar, maka pikiran itu akan berubah. Boleh jadi akan menjadi jahat. Sehingga krisis ekonomi itu akan berakibat pada munculnya kejahatan-kejahatan. Itu ada ya banyak sekali penjambretan, lalu kemudian pencurian, lalu kemudian penjarahan dan lain sebagainya. Dan itu dampaknya akan kembali kepada orang kaya, orang-orang yang punya kelebihan harta tapi tidak mau berbagi. Itu dororul majmu' ya'udul afrod. Jadi karena orang-orang yang memiliki kelebihan harta tidak mau menyumbang, tidak mau berdonasi, tidak mau sharing kebahagiaan, nah, sehingga orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak bisa makan itu akan berpotensi berbuat jahat, dan kejahatan itu akan menyasar kepada orang-orang yang kaya yang tidak mau berdonasi, ya kan? Tidak mau menyumbang, tidak mau membantu. Nah, ini keresahan Mustafa Al-Ghuryani. Am yadhunnu, atau man itu menyangka, anau, sesungguhnya man, najin, orang yang selamat katanya, min su'i amalihi, dari buruknya amal atau perbuatannya man, mutafassin, dan yang bisa lepas, ya kan, min aqibati syarrihi, dari akibat buruknya man. Ya, atau dia menyangka bahwa dia akan bisa lepas dari efek perbuatan buruknya itu. Artinya su'i amal itu, buruknya amal itu, yaitu tidak mau berbagi, tidak mau berderma, tidak mau bersedekah itu,
dia merasa akan bisa lepas dari efek perbuatan buruknya itu. Gitu. Padahal indonna, jika man itu menyangka dalika terhadap annahu najin min su'i amalihi itu, faqad donna, maka sesungguhnya prasangka man itu batilan, sebagai prasangka yang tidak benar, batal. Artinya dia pasti akan mengalami dampak arus balik yang menimpa kepada dirinya gitu. Lianna, karena sesungguhnya kita ini, katanya, lam naro, itu tidak melihat, kita ini tidak melihat ahadan terhadap seseorang, ya duru, yang ahad itu berbahaya, al umat, atau membahayakan al umat terhadap umat manusia, li manfaati nafsihi, karena manfaat dirinya ahad, illa ada, kecuali kembali alaihi, atas ahad, amaluhu, perbuatannya ahad, bidori, dengan bahaya mubini, yang jelas. Wal amtilatu, adapun contoh-contoh ala dalika, atas semuanya yang di atas itu, artinya alla ya'lamu annahu fardun min al-afrad, ayyadunna annahu najin min su'i alihi, itu aksaru, itu lebih banyak min antukhso, dari ketika dihitung. Artinya contoh-contoh yang semacam itu lebih banyak, artinya tidak bisa dihitung dengan jari gitu. Jadi kenapa orang yang menyangka bahwa dia melakukan keburukan, aktivitas yang buruk, yaitu tidak mau menolong, tidak mau bersedekah, itu dia bisa melepaskan dari keburukannya itu, itu adalah salah, karena ya kan, kita itu, kata pengarangnya ini, Syekh Mustafa Ghalai ini, kita ini tidak melihat satu orang pun, katanya, yang membikin ulah, yang membahayakan umat manusia karena untuk kepentingan dirinya, kecuali itu kan amalnya itu, ya kan, amal buruknya itu yang membahayakan umat manusia itu akan kembali kepada dirinya, bidorori al-mubin, dengan bahaya yang jelas, katanya gitu. Ya kan, jadi kalau misalkan ada orang yang usaha yang tidak mau berderma, bersedekah gitu, sementara misalkan dia sudah mengeksploitasi tambang, mengeksploitasi sumber daya alam, sudah mempekerjakan dengan misalkan dengan upah yang rendah dan lain sebagainya, nah itu demi kemanfaatan dirinya atau kepentingan pribadinya, tapi membahayakan umat manusia, itu tidak akan kembali, kecuali amal-amal buruk itu akan kembali kepada dirinya gitu. Ala, ingatlah, kata, innahu, naka, sesungguhnya di dalam al-amtila itu contoh-contoh yang begitu banyak itu, kauman, terhadap kaum, qad doroba, yang sungguh menjadikan Allah bainahum, di antara kaum, wa bainal haqi, dan antara kebenaran, bisuarin, dengan batas, dohiruhu, dan lahiriahnya suar itu, fihi, di dalam dohir, ar-rahmatu, kasih sayang, wa batinuhu, sedangkan di dalamnya suar itu, min qibalihi, karena batinnya itu al-adzabu, mengarah batinnya itu al-adzabu, adalah siksa. Fahum, maka adapun kaum itu, ya'maluna, melakukan atau beraktivitas, kaum itu, ala hadodi syaukatil ummati, atas kerusakannya wilayahnya umat manusia, wa id'afi ba'siha, dan melemahkan kekuatannya umat, wa ido'ati haqqiha, dan menyanyiakan haknya umat,
ya kan? Wa ibqaiha, dan menetapkan umat fi bi'atil khumuli, di dalam derajat kerendahan, kehinaan, wal istikanati, dan tempat hina, ya, wa ma lahum, tidak ada bagi kaum itu, fidzalika, di dalam hadodi syaukatil umat dan yang lainnya itu, min faidatin, faedah. Walaysa, dan tidak ada lahum bagi kaum, min aidatin, kemanfaatan yang akan kembali, illa ma, kecuali sesuatu, yanaluhum, yang ma itu memperoleh hum, terhadap kaum, min tanai hakimin, dari apresiasi pujiannya penguasa, hakim, au bisa syatihi, dan berseri-serinya hakim, fi wujuhihim, di dalam wajahnya kaum. Wa inna lathum, dan ketika mengenai hum, terhadap kaum, faidatun, faedah, madiyatun, yang bersifat materi, fahia, maka adapun faedah madiyah itu, la tusminu, itu tidak menggemukkan, faedah madiyah itu, wala tuhni, dan tidak mencukupi faedah itu, menjuain dari lapar. Wa innama huwa, akan tapi nalat hum itu, an-nifaku, adalah kemunafikan, wariya'u, dan pamer. Yadafa'ani, yang keduanya, nifak dan riya itu mendorong, bimitli ula innasi, dengan sesamanya manusia seperti itu, ila tahbidi a'mali ahlil athrati, kepada memujinya perbuatan-perbuatan ahli, meletakkan dirinya, maksudnya narsis gitu ya. Walaitahum, dan barangkali bisa jadi kaum itu, ya sabuna, menyangka kaum itu, annahum, sesungguhnya kaum, yuhsinuna, memperbaiki kaum itu, sun'an, terhadap pekerjaan, balhum, bahkan kaum itu, ya'maluna, beraktivitas kaum itu, kullal ami, di setiap tahun, annahum, sesungguhnya kaum, waro'a isqatil ummati, berada di belakang keruntuhan atau kejatuhan umat manusia. Sari'una, adalah orang-orang yang berusaha, wanahwama, dan terhadap sama sesuatu, yukhmilu, yang ma itu merendahkan, dzikrahu, terhadap menyebut umat, sairuna, itu adalah orang-orang yang berjalan. Wa alama, dan atas suatu, yami tuha, dan ma itu membunuh, ha, terhadap umat, amiluna, adalah orang-orang yang melakukan. Fahum, maka kaum itu, ad-dhaluna, adalah orang-orang yang sesat, al-mudilluna, dan menyesatkan. Ad-dhalun itu dia tersesat, mudilluna itu menyesatkan orang lain, mengajak. Wa ulaika, adapun kaum ini, hum, yaitu ulaik atau kaum, tarul bariyati, lebih buruknya makhluk, ya kan? Ya, jadi orang-orang yang semacam ini, orang yang tidak mau meringankan penderitaan orang lain itu merusak kekuatan umat manusia, melemahkan kekuatannya, menyanyiakan haknya, menetapkan umat manusia itu dalam posisi yang hina, gitu. Sehingga dia tidak ada kemanfaatan sebenarnya untuk kaumnya. Kalaupun toh ada kemanfaatan, gitu. Itu kemanfaatan itu hanya sebentuk pujian dari penguasa, gitu, atau hanya sebentuk yang penting Bapak senang itu, ya kan, yang penting Bapak senang itu. Nah,
Dan kalaupun toh ada materi yang bisa diambil, katanya, faedah yang bisa diambil, itu tidak bisa menggemukkan, katanya, tidak bisa bikin kaya juga, tidak bisa mencukupi dirinya dari kelaparan gitu. Dan itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang pamer saja, orang-orang yang narsis gitu. Jadi dia menyangka bahwa dia sedang berbuat baik, padahal dia itu sedang menjerumuskan umat manusia, meruntuhkan umat manusia gitu. Dan melakukan sesuatu yang sebenarnya dia sedang mengubur dalam-dalam umat manusia gitu. Ini contohnya ya, mungkin para pengusaha yang nakal ya, yang merugikan banyak umat manusia. Dia itu fata jannabu, maka jauhilah kamu sekalian, ma'syarun nasyiina, wahai golongan milenial, golongan para remaja, a'malahum, terhadap perbuatan-perbuatan kaum tersebut. Waku jagalah kamu sekalian anfusakum, terhadap diri kamu sekalian, ma'ammarota af'alihim, terhadap buruknya perbuatan-perbuatan kaum, wala takunu, dan janganlah kamu ada minal firosiyina, dari golongan orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri saja, al-qailina, yang berkata, mu'allilati bil wasli wal mautu dunahu. Mu'allilati ay anta, kamu, mu'allilati, orang yang menyakiti terhadapku, bil wasli, ketika bertemu, wal mautu, kematian, dunahu, itu mengarah kepada wasl. Jadi kalau orang kaya, pelit, tidak mau berderma, itu kan orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi dia takut ketemu orang. Kamu orang yang menyakitiku ketika ketemu, itu jadi mati saja, kayak gitu. Ya udah. Ida mitu, ketika kamu mati, aku mati, ketika aku mati, dom'anan, dalam keadaan orang yang haus, fala nazalu, maka tidak turun al-qatru, air setetes, balkanu, bahkan kamu sekalian ada minal mu'arriyina, tergolong orang-orang yang tergolong kepada orang-orang yang mengajak terhadap kepentingan umum, al-munadina, yang mengajak atau ya mengajak kepada orang lain agar kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Itu. Jadi kalau firosiyin itu orang yang mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan kepentingan umum atau mengalahkan kepentingan umum, ya kan? Kalau mu'arriyina itu orang yang mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi wahai kalangan remaja, janganlah menjadi al-firosiyin, katanya, menjadi orang yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, gitu. Jadilah al-ma'ariyin, orang-orang yang mementingkan kepentingan umum. Fala hatolat, maka tidak menetes alaya, atasku, wala, dan tidak biardi, di dalam bumiku, sahaibun, mendung,
lesa yang tidak ada, tantadimu yang meratai, sahaib itu al-bilada terhadap negara. Takunu maka ada kamu sekalian miman tergolong dari seseorang huda yang diberi tunjuk asyoto terhadap jalan al-mustaqim yang lurus. Demikian pengajian saya hari ini. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.